Oke, semuanya karena sekarang sudah pukul 10, acara ini akan segera kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di webinar pelatihan LKTI Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Webinar kepenulisan KTI adalah salah satu program bekerja DEM atau Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada baik anggota DEM UGM maupun masyarakat umum mengenai kepenulisan karya tulis ilmiah. Kegiatan ini menghadirkan pembicara yang tentunya sangat berpengalaman di bidang kepenulisan LKTI, yaitu Kak Agil Hadid Widlo. Beliau adalah seorang mahasiswa S1 Teknik Fisika UGM Angkatan 18, dan tentu saja karena banyaknya pengalaman beliau di bidang LKTI dan begitu banyaknya prestasi beliau, maka kami DEM UGM mengundang beliau sebagai narasumber dari webinar kali ini. Ucapan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Agil atas kesediaannya untuk mengikuti webinar kali ini sebagai narasumber. Semoga ilmu yang Kakak berikan pada hari ini akan bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua, kepada bangsa Indonesia, kepada negara ini, kepada semua orang lah. Dan semoga saja menjadi sebuah amal jariah bagi Kakak. Terima kasih juga kepada semua audiens, semua yang telah hadir kepada webinar kali ini. Semoga ilmu tersebut akan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul pada webinar kali ini, menimba ilmu dari Kak Agil, meskipun harus dilaksanakan secara daring pada bulan suci Ramadan ini. Perkenalkan, nama saya Alfian, saya adalah mahasiswa UGM, Teknik Mesin Angkatan 2020. Sebagai moderator pada webinar kali ini, mohon izin saya akan mendampingi teman-teman semua, mendampingi Kak Agil dari awal sampai akhir pada webinar kali ini. Oke, acara selanjutnya yaitu perkenalan pemateri sekaligus pembacaan CV. Mohon izin saya akan melakukan presentasi. Oke. Mungkin Kak Agil ingin menjelaskan secara langsung tentang pengalaman Kakak selama ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau dilihat dari CV, untuk organisasi sendiri, karena udah semester segini ya, kayaknya aku udah nggak tergabung apa-apa lagi di organisasi yang di dalam kampus. Nah, cuma kalau di luar kampus, sampai sekarang, aku masih tergabung di namanya Komunitas Peneliti Science Center Indonesia. Nah, ini sebagai member biasa aja. Terus yang lain-lain itu organisasi di intra kampus UGM. Terus sampai saat ini, oh ya, di sini kalian bisa lihat kalau dulu aku juga pernah jadi kayak semacam research mentor untuk jadi di SMA 1 Jogja itu ada yang namanya ekstrakurikuler wajib. Kalau di tempat lain itu kan biasanya seperti pramuka. Nah, cuma kalau di SMA 1 Jogja itu ekstrakurikuler wajibnya salah satunya juga mengenai penelitian. Nah, di sana aku sempat 1 tahun, sekitar 1 tahun jadi research mentornya untuk SMA 1 Jogja. Nah, kemudian untuk prestasinya sendiri, ini yang terkait, biasanya lumayan terkait dengan karya tulis ilmiah. Yang terakhir itu alhamdulillah aku bisa dapat medali perak untuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS di kategori PKM GFK. Nah, untuk yang persis di LKTI atau karya tulis ilmiah sendiri ada 2 kalau nggak salah, itu yang di Chemical Engineering Paper Competition di Universitas Negeri Semarang, dan yang kedua itu di LKTI Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Alhamdulillah dua-duanya dapat juara 1. Nah, untuk yang perlombaan lain sebenarnya itu masih terkait sama scientific method, kayak semacam ya alur pikirnya sama, cuma nggak penekanan nggak persis di karya tulis ilmiah. Nanti kita lihat keterkaitan kenapa
lomba-lomba itu sebenarnya terkait. Nanti akan aku jelasin juga di presentasinya. Itu cukup. Oke, makasih banyak Mas Akil. Sekarang adalah saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua apa sih yang akan kita bahas hari ini bersama Kak Akil. Jadi pada hari ini webinar ini bertemakan kepenulisan karya ilmiah dan Kak Akil akan menjadi mentor untuk kita semua tentang apa sih karya tulis ilmiah itu, apa aja isinya, dan mungkin Kak Akil juga bisa membagikan kayak tips-tips apa sih yang bisa bikin karya tulis ilmiah kita itu bagus. Bisa misalnya kalau kita di Turnitin nanti presentase plagiarisme kecil dan semacam itulah Kak. Jadi ini Kakak udah siapkan presentasinya, jadi monggo setelah ini Kakak bisa mulai mempresentasikan. Mungkin karena kita akan masuk ke acara ini, mungkin Kak Akil bisa mempresentasikan, mulai mempresentasikan PPT-nya Kak, dan membawakan isinya. Oke, sebentar ya, aku share Oke. screen dulu. Minta konfirmasinya, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Mas Akil. Oke, terima kasih. Oke, aku mulai. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan lagi, namaku Agil Hadi Trindo, biasa dipanggil Agil, dari Program Studi Teknik Fisika Angkatan 2018. Nah, sebelum kita masuk ke kepenulisan karya tulis ilmiah, aku mau kenalin dulu apa yang namanya scientific method. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di lomba di tingkat mahasiswa, itu sebenarnya cara mikirnya itu sama semua, atau kayak ada satu pola tertentu di lomba-lomba di tingkat mahasiswa. Nah, polanya itu gimana? Simpelnya, polanya itu masalahnya apa, terus faktanya kayak gimana, kemudian dari fakta yang ada kita bikin solusinya kayak gimana. Nah, kalau kita udah bisa paham tentang scientific method ini, itu bisa diaplikasiin buat berbagai macam lomba. Nah, sebagai contoh, di sini kalian bisa lihat ada tiga perlombaan yang pernah aku ikutin. Tiga-tiganya beda semua nih. Nah, yang pertama ada yang namanya Seoul International Invention Fair. Nah, di Seoul International Invention Fair ini, penitik beratannya bukan di penulisannya, tapi di produknya. Karena konsepnya ini kayak semacam pameran produk. Nah, tapi kalau kita nggak paham tentang scientific method, kita nggak paham tentang latar belakang masalah, kita nggak paham tentang faktanya gimana, kita nggak bakal bisa mencapai solusi, kita nggak bakal bisa sampai desain produk yang baik itu kayak gimana, yang bisa dipamerin sampai bisa dipresentasiin itu yang baik kayak gimana. Kalau kita nggak paham latar belakang masalah, nggak paham faktanya gimana. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang LKTI. Ini juara, alhamdulillah aku bisa dapat juara 1. Nah, ini juga pola pikirnya sebenarnya sama. Masalahnya apa, faktanya yang kayak gimana, terus kita bisa bikin solusinya kayak gimana. Kalau yang ini, karena LKTI, tentu penitik beratannya ada di karya tulis ilmiahnya atau ke penulisannya. Nah, yang ketiga, alhamdulillah kemarin aku bisa dapat medali perak di Pimnas PKM GFK 2020. Nah, kalau di PKM GFK itu sebenarnya gini, sebenarnya pengen disampaikan di GFK itu adalah suatu konsep, ide penyelesaian permasalahan yang nggak mungkin diwujudkan dalam waktu dekat, atau misalkan kayak 1-2 tahun mendatang, tapi diwujudinnya sampai 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Nah, cuma GFK ini penyampaian metodenya itu berupa video. Nah, jadi kan GFK itu juga sebenarnya pola pikirnya juga sama, harus tahu masalahnya apa, faktanya gimana, nah solusinya apa. Cuma penyampaian solusinya itu kalau GFK lewat video, kalau LKTI itu lewat tulisan. Nah, kalau yang terakhir, yang pertama itu yang Seoul International Invention Fair, itu penyampaian solusinya itu dalam produk fisik gitu. Nah, pola pikir ini sebenarnya juga diterapin di lomba-lomba lain.
kalau aku tanya ke teman-temanku yang biasa ikut di hackathon atau misalkan di business plan, itu sebenarnya polanya juga sama. Nah, tapi kalau di hackathon, itu mereka kan spesifik buat bikin aplikasi misalkan. Nah, kalau di business plan, ada penambahan aspek bisnisnya kayak gimana. Nah, karena pada hari ini pembahasan kita mengenai LKTI, nah LKTI ini dari scientific method itu penekanannya ke kepenulisannya. Gitu. Nah, kalau dari kita lihat yang dari scientific method itu, bisa kita simpulin kalau KTI itu sebenarnya nggak cuma baku aturan aja, kita juga harus paham sebenarnya aturan itu dibuat kenapa. Nah, aturan itu sebenarnya dibuat karena untuk menyeragamkan pola pikir yang tadi yang scientific method itu. Nah, dirumuskannya dalam bentuk aturan-aturan. Jadi selama ini kan kesannya kalau kita belajar karya tulis ilmiah, itu selalu strukturnya harus ini, harus ada bla bla bla, harus kayak gini-gini. Nah, sebenarnya maksudnya itu apa? Nah, itu kita harus juga bisa tahu dari cara mikir yang metode ilmiah itu tadi. Nah, ini juga yang jadi pengalaman aku waktu pertama-tama belajar mengenai karya tulis ilmiah. Karena dulu waktu aku pertama belajar itu kayak cuma copy paste dari kakak kelas lah. Terus cuma ya asal nulis, tapi aku nggak paham sebenarnya mau diceritain lewat karya tulis ilmiah itu apa. Karya tulis ilmiah itu sebenarnya cerita, cuma yang diseragamkan bentuknya, gitu aja. Terus kita lanjut, dari berbagai lomba tadi, kenapa kita harus milih LKTI? Nah, ini salah satu poster lomba karya tulis ilmiah yang pernah aku ikutin. Kalau kita lihat posternya, apa yang dilihat? Pasti yang dilihat itu, pertama kayak judulnya, temanya apa, subtemanya apa, bla bla bla. Tapi kalau aku, ya biar ada motivasinya, kenapa, yang motivasinya tuh real, kenapa harus ikut lomba karya tulis ilmiah, yang pertama dilihat itu, ini, hadiahnya. Ya, gimana, hadiahnya itu real gitu, bisa kita dapetin secara langsung. Dan kalau kemarin yang aku lihat di lomba ini, itu hadiahnya sampai 5 juta. Jarang-jarang LKT itu hadiahnya sampai 5 juta. Nah, selain 5 juta ini, tapi gini, cara mikirnya jangan langsung 5 juta dibagi sama anggota tim dulu. Nah, karena kita hidup di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada, ada yang namanya insentif dari UGM. Nah, untuk juara 1 LKTI tingkat nasional dari UGM, itu hadiahnya segini, insentifnya segini, 2,5 juta. Jadi kalau kalian lihat LKTI, lihat posternya, lihat hadiahnya dulu. Habis itu lihat juara satunya berapa, ditambahin dulu sama 2,5 juta. Habis itu baru dibagi sama anggota tim. Nah, bayangin aja, di lomba LKTI, itu 1 bulan ada sekitar 3 lomba LKTI. Jadi, kalau 3 lomba ini juga sebenarnya jarang ya yang 3 lomba. Aku bahkan bisa nemu yang sampai 5 lomba per bulan. Nah, bayangin aja, kalau kalian ikut lomba LKTI, sering-sering ikut lomba LKTI, hitung pendapatan kalau misalkan tiap 2 bulan kalian juara LKTI. Ini 2 bulan itu udah asumsi yang lama banget gitu loh. 2 bulan tiap juara itu udah lama banget dibandingin kalau sama ternyata per bulan itu ada 3 lomba. Nah, hitung aja. Kalian bisa dapat pendapatan berapa kalau sering-sering ikut lomba LKTI. Parah. Kapitalis banget ya tapi LKTI kesannya. Tapi ya enggak, karena ini mungkin sebagai salah satu alasan paling rasional kenapa kita ikut lomba LKTI. Kayak ya kita mahasiswa butuh uang, butuh duit. LKTI itu bisa ngasih solusinya. Nah, tapi tentu ada ada alasan lain ya kenapa kita harus ikut LKTI. Nah, ini adalah 2 proyek penelitianku. Yang pertama ada namanya Pak Herman. Kita bahas satu-satu. Pak Herman ini petani kopi Desa Petung. Nah, kenapa sih sama petani kopi Desa Petung? Nah, ternyata kita kan tahu kalau pertumbuhan kafe itu sejauh ini meningkatnya tajam banget. Sementara ternyata produksi kopi kita itu stagnan. Nah, kenapa bisa stagnan? Salah satunya, kalau menurut dari Pak Herman ini, itu adanya hama sama penyakit. Nah, hama penyakit ini kan harus ditanggulangin. Tapi kalau berdasarkan dari juri yang pernah aku ikutin, beliau itu dari juri dari Bapeda. Bapeda itu Badan Pembangunan Daerah kalau nggak salah di Jawa Tengah. Nah, dari juri itu mengakui kalau sulit untuk memantau kualitas kopi yang ada di petani. Kenapa? Karena tempatnya itu susah dijangkau. Jadi ya susah aja kalau dari Bapeda harus memantau kualitas kopi yang ada di situ. Nah, yang kedua, ini ada petani di Lamongan. Nah, kenapa Lamongan? Jadi gini, produksi beras di Indonesia yang tertinggi kedua itu ada di Provinsi Jawa Timur.
Nah, di Provinsi Jawa Timur, itu yang paling tinggi, itu di Kabupaten Lamongan. Tapi di saat yang sama, banyak kejadian petani itu meninggal karena tersetrum listrik di sawah petani di Lamongannya. Jadi kayak ironi aja gitu, kalau ternyata produksi beras yang tinggi itu harus dibayar sama nyawa dari petani yang ada di Lamongan. Dan itu kejadiannya nggak jarang, hampir setiap bulan ada kejadian paling nggak satu petani itu meninggal karena tersetrum listrik. Nah, jadi karena alasan-alasan moral, alasan-alasan bisa ketemu sama orang-orang yang beneran ada di lapangan, itu bisa jadi alasan kita kenapa harus pilih LKTI. Nah, setelah kita dapat motivasinya, kemudian kita lanjut ke struktur umum dari karya tulis ilmiah. Nah, struktur umumnya ini ada 9. Paling nggak dari 9 ini yaitu ada judul, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data pembahasan, kesimpulan, saran daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Cuma kan kesannya ngapain sih harus apa ya? Jangan cuma ngafalin dari struktur umumnya. Kita harus tahu paling nggak hubungan antar bab ini atau di dalam struktur ini tuh kayak gimana. Nah, hubungannya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau kita bikin penelitian, itu kan kita pasti cerita tentang latar belakangnya dulu, atau pendahuluannya. Nah, setelah kita tahu latar belakang masalahnya, oke, kita mutusin, kita bakal bikin solusi kayak gini. Nah, asumsinya kita tuh nggak tahu solusinya tuh cara mewujudnya kayak gimana. Makanya kita bikin yang namanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu kita kayak searching dulu, kayak cari tahu teori yang berkaitan sama penelitian yang akan dilakuin, atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dari teori-teori itu, kemudian kita bikin penelitiannya. Nah, penelitiannya caranya kayak gimana, itu namanya metode penelitian. Nah, dari habis caranya kayak gimana, kan dapat hasilnya tuh. Nah, hasilnya kemudian dibahas, namanya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan kemudian disimpulkan, namanya kesimpulan. Nah, abstrak ini, namanya abstrak, itu paling nggak memenuhi 4 bagian ini, dari pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Nah, kalau di abstrak itu kan pasti juga mencantumkan judul. Makanya judul ini juga mendukung dari pembuatan abstrak. Nah, lampiran ini sebenarnya adalah penguatan dari proses menuju sampai ke kesimpulan ini. Nah, setelah kita paham dari ke-9 poin ini, sebenarnya 9 cuma daftar isi kan ya itu formal lah. Mau baca dokumen pasti ada daftar isinya. Jadi untuk mendukung proses kayaknya nggak aku cantumin dulu. Oh ya, sebelumnya untuk pembahasan kali ini, mohon maaf sebelumnya, aku bakal nekanin mungkin lebih banyak ke pendekatan saintek atau bahkan ke tekniknya. Karena selama ini yang aku pengalaman di bidang itu, cuma aku punya aku tahu beberapa teori yang mendukung secara umum itu penulisan karya tulis ilmiah itu seharusnya seperti apa. Jadi paling nggak terlalu banyak aku bahas yang selain dari penelitian saintek. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian judulnya. Nah, ini adalah beberapa judul yang aku kumpulin dari entah dari PKM ataupun dari lomba karya tulis ilmiah yang pernah aku ikutin. Kalau kita lihat, itu ada beberapa pola yang bisa dilihat dari judul-judul yang lolos atau yang bisa paling nggak sampai final. Yang pertama, kalau kita lihat, itu biasanya di belakangnya itu ada solusi masalah besarnya. Misalkan di nomor 1, ini ada guna mengatasi ketahanan pangan nasional. Ada tujuan besarnya untuk mendukung di dalam judulnya itu. Atau misalkan kayak di nomor 5, itu ada upaya penanaman nilai luhur bangsa. Nah, itu ada tujuan besarnya gitu, yang mendukung dari judulnya itu sendiri. Kemudian pola kedua yang bisa kita lihat, itu di nomor 3 misalkan, itu ada nama produk. Nah, nama produk ini biasanya dicantumin untuk penelitian-penelitian yang teknik, biasanya berupa rancangan produk. Nah, rancangan produk biasanya dikasih nama, nah kayak gitu. Atau di nomor 4, di nomor 5, di nomor 6 ini juga mencantumkan nama produknya. Selain itu, kalau kita lihat juga yang unik itu sebenarnya di nomor 4. Di nomor 4 ini, kalau yang lain itu kan inovasi bla bla bla, pemanfaatan bla bla bla, langsung pemanfaatan bla 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 apa gitu. Nah, kalau yang di nomor 4 itu langsung kasih sesuatu yang menarik perhatian.
Kalau di nomor 4 kita lihat solusi ergonomis dan edukatif, akses maksimal rongga mulut. Itu kan kayak langsung mancing perhatian, loh emang solusinya kayak gimana? Nah dari judul kayak gitu, itu yang bisa menarik perhatian untuk baca isi dari karya tulis ilmiahnya. Nah jadi kalau dari beberapa contoh judul ini, bisa kita simpulin beberapa poin lah mengenai syarat judul yang baik. Yang pertama, bahasanya harus baku. Nah, bahasa baku ini mengacunya kemana? Ya, mengacunya ke POEBI, atau dulu yang kita kenal dengan nama IYD. Nah, terus yang kedua, judul itu nggak boleh terlalu panjang. Idealnya tuh mungkin sekitar 15 kata. Tapi juga harus dilihat aturannya kayak gimana. Karena kalau yang kayak di PKM kemarin, itu juga ada aturan judul berapa ya? 18 atau berapa kata gitu. Aku lupa. Terus juga kayak misalkan tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang tidak baku. Pokoknya dilihat juga aturannya kayak gimana. Terus yang ketiga mengenai subjudul. Subjudul ini biasanya kalau misalkan penelitian produk, nama produknya itu biasanya judulnya. Nah, penjelasan mengenai produknya itu namanya subjudul. Tapi kalau yang semacam judulnya tadi kayak langsung pemanfaatan bla bla bla, itu nggak umum menggunakan subjudul. Terus yang keempat, judul itu harus menggambarkan isi penelitian. Jadi keseluruhan bisa menggambarkan ini penelitiannya tentang apa. Dan yang kelima, itu tidak boleh mengandung sara. Nah, cuma yang sara ini, aku nggak tahu etika di penelitian sosial humaniora itu kayak gimana. Karena biasanya kan penelitiannya, objek penelitiannya itu pihak tertentu. Nah, etikanya seperti apa, itu yang aku belum paham. Nah, selain itu, judul ini buat lomba karya tulis ilmiah, itu bisa menjadi namanya screening penilaian. Kayak yang tadi contohnya, solusi ergonomis dan edukatif. Itu kan bisa langsung memancing perhatian juri. Nah, kalau judulnya yang memancing perhatian juri kayak gitu, juri pasti mau baca isi KTI-nya. Tapi kalau judulnya udah nggak memancing perhatian, itu ya mungkin jurinya udah kayak ya formalitas aja lah buka, tapi nggak ada rasa ketertarikan, moodnya nggak naik gitu gara-gara baca judul. Nah, judul yang baik itu berarti yang harus menaikkan mood dari juri. Nah, kurang lebih gitu. Oke, lanjut kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak ini sebenarnya apa sih? Apa yang pengen diceritain atau apa yang pengen dibahas di dalam abstrak? Abstrak ini sebenarnya adalah cerita ke pembaca umum. Jadi kalau pembaca mau tahu tentang karya tulis ilmiah, itu pasti baca abstraknya dulu. Nggak mungkin langsung baca semua isi penelitiannya, ribet banget kan. Bacanya pasti di abstraknya dulu. Nah, karena abstrak ini berupa cerita atau pembaca umum, pertama kali yang membaca tentang penelitian kita, ada konsekuensinya. Yang pertama, berarti abstrak itu harus singkat, terus padat, kemudian langsung menceritain tentang hasil temuannya. Nah, abstrak itu juga harus ngasih tahu kesimpulannya itu apa. Nah, bentuk dari abstrak ini biasanya berupa satu paragraf. Nah, untuk katanya sendiri, berapa jumlah katanya, itu biasanya sekitar 250 kata. Cuma, itu juga tergantung dari aturan pedoman lomba KTI. Biasanya ada yang mensyaratkan 300 kata, atau bahkan ada yang sampai 500 kata, macam-macam. Tapi umumnya 250 kata. Itu harus diperhatiin juga di buku pedomannya. Nah, ada satu kesalahan biasanya yang dilakukan ketika menulis abstrak. Itu abstrak seharusnya tanpa citasi. Nah, kenapa gitu? Bayangin aja, ini kan seharusnya abstrak itu cerita ke pembaca umum. Dia itu harusnya sesimpel mungkin bahasanya. Tapi kalau kita udah masukin citasi, itu sebenarnya kita udah kayak memancing suatu permasalahan teknis di dalam abstrak. Dan itu nggak sesuai gitu sama spirit yang mau dibawa sama si abstrak. Karena abstrak itu seharusnya simple, sederhana, bisa menggambarkan penelitian. Nah, terus berarti apa aja nih yang harus ada di dalam abstrak? Nah, ada paling nggak rangkuman dari 5 poin ini yang harus ada di dalam abstrak, yaitu latar belakang, tujuan, metode, analisis data, sama kesimpulan. Jadi kalau dalam abstrak paling nggak kita ngasih tahu latar belakang masalahnya itu apa. Terus dari latar belakang masalah, tujuan penelitiannya kita tuh mau ngapain. Nah, penelitiannya itu dilakukan dengan cara apa, itu dibahas di metode. Nah, dari penelitian itu dapat hasil apa, nah itu namanya analisis data. Terus dari analisis kemudian disimpulkan. Nah, kesimpulan. Nah, kelima poin ini paling enggak, itu yang mendukung isi dari abstrak. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Nah, pendahuluan sama seperti abstrak lagi. Sebenarnya apa yang pengen diceritain
apa fundamental dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sebenarnya adalah awal cerita penelitian. Jadi kayak kan nggak mungkin kalau orang baca penelitian itu langsung baca bacaan apalah, apapun itu nggak mungkin dia langsung baca hasilnya tuh kayak gimana. Pasti bacanya yang pertama permasalahan apa yang mau diselesaikan, latar belakangnya tuh apa. Nah, di pendahuluan ini dibahas sebenarnya latar belakang permasalahannya itu apa. Nah, selain itu pendahuluan itu juga bisa ditinjau sebagai keunikan masalah. Nah, keunikan masalah ini kaitannya nanti sama penilaian dari juri. Kalau misalkan latar belakang masalah yang diangkat itu unik dan jarang dibahas sebelumnya, misalkan, nah itu bisa menaikkan, tadi yang aku bilang menaikkan mood juri gitu, karena permasalahannya itu jarang diangkat, permasalahannya itu unik. Tuh. Nah, pendahuluan ini juga atau mengandung beberapa poin. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, dan yang terakhir, manfaat penelitian. Ini struktur umumnya ya. Bisa berubah-ubah, tapi sebenarnya yang kita harus paham tuh fundamentalnya dulu. Pendahuluan tuh sebenarnya mau cerita tentang apa, mau ngapain, apa yang mau diceritakan di bagian pendahuluan. Tapi seenggaknya mengandung 4 poin ini. Nah, kita bahas satu-satu. Latar belakang dulu. Nah, untuk penulisan latar belakang, itu ada yang namanya teknik segitiga terbalik. Ini teknik yang paling sering digunakan untuk penulisan latar belakang. Nah, segitiga terbalik itu gimana? Segitiga terbalik itu gini, ada yang namanya. Jadi kalau kita mau nulis latar belakang, itu kita harus cerita dulu permasalahan umumnya gimana. Misalkan kayak di paragraf pertama, itu biasanya kalau kita baca latar belakang, itu pasti cerita, Indonesia adalah negara yang bla 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 bla. Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi. Indonesia adalah negara terbesar keberapa dalam hal apa. Nah, itu yang dimaksud dengan permasalahan umum. Kemudian permasalahan khusus itu gimana? Nah, permasalahan umum tadi Indonesia adalah negara bla bla bla, itu kan adalah akibat dari beberapa faktor di bawahnya. Nah, permasalahan khusus apa yang mau dibahas itu yang dijelasin di paragraf kedua biasanya. Nah, permasalahan khusus ini kemudian dibahas di paragraf kedua. Nah, di paragraf ketiga, itu solusi yang mau kita kasih terkait dengan permasalahan khusus yang kita bahas di paragraf kedua tadi. Nah, kemudian kalau kita menulis tentang permasalahan umum dan permasalahan khusus, kita pasti butuh yang namanya data. Nah, data ini ada yang namanya data primer sama data sekunder. Kalau data primer itu biasanya gampangnya gini, data primer itu data yang kita ambil dari wawancara. Sementara kalau yang data sekunder itu data yang kita ambil dari BPS misalkan. Nah, untuk yang permasalahan umum biasanya digunain data sekunder. Kan kalau kita bilang Indonesia adalah negara terbesar keberapa dalam hal apa, itu kan biasanya kita mengacunya ke data sekunder karena kita mengambil data yang ada di BPS. Sementara kalau permasalahan khusus, itu biasanya kita ngambilnya dari data wawancara karena kita mau meninjau satu faktor yang mendukung di permasalahan utama tadi. Nah, itu namanya data primer. Tuh. Oke, lanjut kita ke rumusan, tujuan, dan manfaat. Tadi kan di latar belakang masalah kita udah tahu nih mau ngapain. Latar belakangnya apa, permasalahannya kayak gimana, terus kita mau ngapain, mau ngasih solusi kayak gimana, itu udah tahu kita mau ngapain. Nah, cuma asumsinya kita itu belum tahu caranya gimana. Nah, caranya gimana ini yang dinamakan sama rumusan masalah. Itu kenapa namanya rumusan masalah biasanya diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana pengaruh ini terhadap ini, bagaimana cara kerja ini, bagaimana cara pembuatan ini. Nah, caranya gimana ini yang dimaksud dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bisa dibilang sebagai pancingan teknis, karena kita mulai penasaran, gimana sih cara membuatnya, gimana sih pengaruhnya, gimana sih pemanfaatan ini, gitu-gitu. Atau juga bisa dibilang rumusan masalah ini kita nentuin dari penelitian kita, yang mau ditinjau itu bagian mananya. Itu yang dinamain sama rumusan masalah. Terus selanjutnya, namanya pertanyaan ya. Tadi kan rumusan masalah itu biasanya bentuknya bagaimana, bla bla bla. Bagaimana pengaruh, bagaimana cara pembuatan. Nah, pasti ada jawabannya. Nah, yang dimaksud dengan jawaban ini yang dinamakan dengan tujuan penelitian. Makanya kalau di tujuan penelitian, itu biasanya bentuknya kalimat awalnya tuh gini. Tujuan penelitian, satu, untuk mengetahui, bla bla bla. Untuk mengetahui apa pengaruhnya. Nah, itu kenapa tujuan penelitian itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Terus yang terakhir manfaat.
kan kita tadi di latar belakang masalah udah cerita permasalahan yang dihadapi apa, permasalahan umum maupun permasalahan khusus. Nah, jadi kita bisa elaborasi manfaat penelitian yang bakal kita lakukan itu seperti apa. Itu bisa dilihat aja dari latar belakang masalah. Manfaatnya itu apa aja. Manfaat ini bisa terserah mau kamu sampaikan ke pihak pemerintah atau pihak peneliti atau siapapun. Ini biasanya formatnya macam-macam sih kalau manfaat penelitian ini. Terus kita lanjut ke bab 2. Di bab pertama tadi kita udah bahas mengenai pendahuluan yang cerita tentang latar belakang masalahnya, kemudian menentukan masalah apa yang akan kita tinjau. Ya, di tinjauan pustaka ini, kan tadi dari rumusan masalah, kita bakal cari tahu caranya itu kayak gimana. Nah, untuk mencari tahu caranya kayak gimana, itu yang dinamakan tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, kita bakal mencari yang namanya misalkan dasar teori. Teori-teori yang berkaitan dengan cara menyelesaikan permasalahan tadi, itu dibahas di tinjauan pustaka. Atau bisa juga tinjauan pustaka ini bisa dibilang sebagai kamusnya penelitian, kamusnya karya tulis ilmiah kita. Karena di tinjauan pustaka biasanya kan ada kata-kata yang jarang didengar atau yang nggak umum didengar oleh juri. Juri itu kan bisa dari pihak mana aja ya. Biasanya walaupun kita penelitiannya teknik, tapi jurinya misalkan dari pertanian. Nah, kamus ini memudahkan juri bagian pertanian itu untuk mengetahui sebenarnya yang mau kita bahas itu apa. Nah, dilihatnya di tinjauan pustaka, karena tinjauan pustaka ini bisa dilihat sebagai kamusnya penelitian. Nah, di tinjauan pustaka ini ada beberapa struktur, ada beberapa hal di subbabnya. Yang pertama ada kajian pustaka, ini yang paling umum, paling sering lah dibahas. Yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini sebenarnya nggak selalu ada di tinjauan pustaka, kadang bisa juga di metode penelitian. Dilihat aja aturannya nanti kayak gimana. Dan yang terakhir ada di hipotesis. Nah, hipotesis ini kalau untuk penelitian yang aku tekuni, yang di teknik itu sebenarnya jarang hipotesis. Tapi kalau penelitian yang riset murni, itu biasanya hipotesis ini sering dibahas. Nah, kajian pustaka ini yang dimaksud biasanya dengan dasar teori, sama aja. Kemudian penelitian relevan, ini kita biasanya kalau cari tahu cara menyelesaikan masalah, pastikan juga cari tahu orang-orang yang sebelumnya itu cara menyelesaikan masalahnya gimana. Nah, ini yang dinamakan sama penelitian yang relevan. Terus kerangka pikir, itu sebenarnya kayak cuma blok-blok aja sih. Kayak cuma blok-blok, nanti mikirnya gini, gini, gini. Cara mikirnya kayak gimana, kerangkanya. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini biasanya disebut juga sebagai bab 3. Nah, metode penelitian ini fundamentalnya itu sebenarnya dia pengen cerita cara kita melakukan penelitian itu kayak gimana. Nah, karena cara melakukan penelitiannya kita itu bisa beda-beda. Jadi misalkan dengan masalah yang sama, karena metodenya itu beda, itu bisa disebut sebagai penelitian yang beda. Jadi misalkan ada judul yang sama persis nih, judulnya sama persis, tapi metodenya beda. Nah, itu bisa disebut sebagai penelitian yang berbeda juga. Nah, di metode penelitian ini juga sama, terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini biasanya berupa deskripsi, paling nggak satu paragraf gitulah, mengenai penelitian yang kita lakukan. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Yang ketiga, desain penelitian. Nah, desain penelitian ini biasanya untuk yang teknik itu biasanya berupa desain 3 dimensinya itu untuk penelitian kita kayak gimana. Ya, kemudian ada populasi dan sampel, variabel penelitian, kemudian alat dan bahan, waktu dan tempat penelitian, prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini maksudnya kayak langkah kerja atau step-stepnya yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian. Dan yang terakhir mengenai teknik analisis data. Ini di teknik analisis data kita cuma kayak nyantumin rumusnya. Buat melakukan analisis data itu rumusnya yang dipakai, rumus apa aja gitu dicantumin aja di teknik analisis data. Nah, untuk yang populasi dan sampel sama variabel penelitian, itu sebenarnya kalau di penelitian teknik jarang dipakai ya. Biasanya aku nemuin ini di penelitian riset murni. Populasi dan sampel, variabel penelitian. Ya ini kayak kalau kita praktikum zaman SMA gitu aja sih. Populasinya apa, sampelnya apa, variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Tuh, nah kita bakal bahas yang pertama jenis penelitian sama metode pengumpulan data.
Nah, jenis penelitian ini sebenarnya cuma deskripsi satu paragraf aja mengenai penelitian yang kita lakukan. Termasuk jenis melakukan, kita tuh kayak jenis penelitiannya itu yang apa. Biasanya ada 4 macam ini paling nggak, deskripsi, observasi, deskriptif, observasi, eksperimen, atau mix. Mix itu maksudnya jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan, merupakan jenis penelitian observasi eksperimen, langsung ditulis observasi strip eksperimen, karena kita melakukan 2 jenis penelitian, misalkan kayak gitu. Ini cuma deskripsi satu paragraf aja yang mengkonsis atau mengandung 4, paling nggak 4 jenis ini biasanya. Terus mengenai metode pengumpulan data, ini bisa dari lebih dari satu metode. Nah, metode pengumpulan data ini kemudian dijelasin per metodenya. Nah, metodenya itu apa aja? Metodenya paling nggak ada 4 ini. Studi pustaka, wawancara, eksperimen, angket. Studi pustaka, misalkan ada 2 macam metode yang kita lakuin. Misalkan studi pustaka sama wawancara. Nah, studi pustaka di paragraf pertama dijelasin aja. Melakukan studi pustaka yang melakukan riset atau melakukan pencarian membaca melakukan studi pada jurnal atau artikel yang terkait dengan penelitian. Cukup dijelasin kayak gitu-gitunya aja. Terus wawancara ini misalkan di paragrafnya kamu jelasin wawancara dilakukan kepada siapa, tuh. Gitu aja kalau dari metode pengumpulan data. Oke sih, sampai metode pengumpulan data kayaknya yang metode penelitian yang kayaknya rumit cuma di jenis penelitian sama pengumpulan data. Kalau yang di sebelumnya dari desain penelitian, oke, cuma desain 3 dimensi, terus alat dan bahan ya cuma alat dan bahan gitu aja. Terus waktu dan tempat ya kamu bikin tabel waktunya, kamu waktunya kapan, penelitiannya di mana, waktunya kapan, penelitiannya di mana, cuma bikin tabel gitu. Kayaknya nggak terlalu rumit, jadi aku bakal nekanin di jenis penelitian sama metode pengumpulan data aja. Kemudian kita lanjut ke analisis data dan pembahasan. Nah, sebenarnya ini nggak ada struktur umumnya, jadi kayak cuma hasil penelitian, kemus dibahas aja gitu. Kan kita tadi di metode penelitian udah masih tahu cara melakukan penelitiannya tuh kayak gimana. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian, otomatis kita dapat hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya itu biasanya kadang berupa tabel atau berupa rancangan apa. Nah, itu tinggal dibahas saja rancangannya kayak gimana. Atau tabelnya itu isinya apa aja. Dari data itu misalkan nilai rata-ratanya kayak gimana, itu dibahas saja. Jadi nggak ada struktur umumnya atau nggak ada bentuk umumnya mengenai analisis data dan pembahasan, tergantung dari hasil apa yang kalian dapat di penelitian yang dilakukan. Kemudian kita langsung masuk ke kesimpulan ya berarti. Kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, kesimpulan ini, dari 3 poin ini kita bahas dulu ke kesimpulannya. Kesimpulan ini paling nggak tuh mengandung 3 sifat ini. Yang pertama itu spesifik, kemudian datanya berupa kuantitatif, dan yang ketiga singkat. Jadi kesimpulan yang kalian kasih, itu kalau di penelitian, itu sesuai dengan yang mau kalian bahas, atau sesuai dengan bahasan, jangan sampai kalian kasih kesimpulan itu sesuatu yang general, atau kayak misalkan hasil yang didapat ini bekerja dengan baik. Kayak baik itu kan nggak jelas ya. Nah, di kesimpulan ini kalian kasih sesuatu yang spesifik dan berupa data kuantitatif misalkan. Jadi misalkan ini bekerja dengan baik, dengan efisiensi, baiknya itu diganti dengan efisiensi berapa persen, atau akurasi berapa persen. Nah, kesimpulan itu biasanya mengandung kayak gitu, spesifik dan datanya kuantitatif. Selain itu, kesimpulan itu biasanya berupa kalimat singkat. Jarang ada yang kesimpulan itu bisa sampai 1 paragraf gitu, jarang. Biasanya paling cuma 2 kalimat, dan 2 kalimat itu sudah mengandung spesifik dan datanya kuantitatif. Kemudian untuk saran ini juga sebenarnya nggak ada format umumnya. Saran itu ya kalian kasih aja saran ke penelitian kalian. Penelitian ini bisa dikembangkan dengan menerapkan teknologi apa, atau penelitian ini bisa dikembangkan dengan tinjauan point of view-nya itu dari sebelah mana, atau meninjau pustaka lagi di sebagian mananya. Itu kasih aja saran di situ. Nggak ada format umumnya, atau formatnya bebas sih biasanya kalau di saran. Kemudian untuk daftar pustaka, ini daftar pustaka kalian harus lihat aturan dari lomba karya tulis ilmiah.
Nah, aturan yang dimaksud itu apa? Aturan yang dimaksud itu style yang digunakan untuk daftar pustaka. Kan kita tahu kalau daftar pustaka itu stylenya macam-macam. Ada IEEE, ada Harvard, ada macam-macam lah. Apa, Chicago. Nah, yang atau kadang juga bisa di tiap lomba itu mereka menetapkan sendiri daftar pustakanya mereka itu kayak gimana. Jadi mereka bikin aturan sendiri daftar pustaka yang harus dibuat itu bentuknya kayak gimana. Misalkan di judulnya miring, apa italik, terus habis itu titik. Nah, itu mereka yang bikin aturan-aturan itu sendiri. Nah, jadi harus dilihat dulu yang pertama, aturan dilihat lomba LKTI itu kayak gimana. Stylenya yang mereka pakai apa, atau bahkan mereka menetapkan style tersendiri. Kemudian dari aturan yang ada, dari style, misalkan kita pakai style yang baku lah, yang style yang udah ada, itu kalian bisa manfaatin tools yang udah ada. Nah, toolsnya itu biasanya berupa software atau bentuk lain. Biasanya setauku ada paling nggak ada tiga macam perangkat lunak yang bisa kalian pakai. Yang pertama tuh Zotero Mendeley, ini semacam perangkat lunak. Jadi di perangkat lunak ini kalian tinggal drag and drop PDF atau pustaka yang kalian pakai di penelitian itu. Nah, setelah kalian drag and drop, itu kemudian kalian bisa langsung generate daftar pustakanya sesuai keinginan kalian. Ada macam-macam format yang tersedia di perangkat lunak ini, semacam Zotero atau Mendeley. Nah, yang kedua itu di Microsoft Word Reference Manager. Nah, di sini kalian tinggal sama aja seperti itu. Kalian tinggal input misalkan nama penulis, judulnya, jurnalnya apa, tahunnya kapan, itu kalian input kayak di kolom tabel gitu. Kemudian nanti dari Microsoft Reference Manager ini akan mengenerate sesuai dengan style yang kalian inginkan. Nah, yang ketiga itu ada Online Citation Manager. Itu kalian tinggal searching aja di Google citation manager atau apa, ada yang pakai citation mesin atau apa gitu, macam-macam. Sama aja. Ada yang bisa sampai ada yang tinggal input link website misalkan. Ada juga yang perlu input sama seperti Microsoft Word itu, input nama, input judul, input tahun, input nama jurnalnya. Nah, nanti setelah kalian input, nanti bisa di-generate juga sesuai dengan style daftar pustaka yang kalian inginkan. Itu. Terus kita lanjut ke lampiran. Nah, lampiran ini sebenarnya bisa ditinjau sebagai pendukung dari penelitian. Nah, yang didukung itu bisa berupa data masalahnya atau data penelitiannya. Misalkan kalau dari latar belakang permasalahan, itu kalian perlu mencantumkan grafik. Nah, tapi kalau ternyata karya tulis ilmiah cuma dibatasi 10 halaman misalkan, dan kalian nggak bisa melampirkan itu di bab pendahuluan, kalian bisa melampirkan grafik itu di lampiran. Atau yang kedua, itu kalian bisa menampilkan data penelitian. Data penelitian ini misalkan berupa dokumentasi penelitian kalian. Misalkan kalian pas lagi merancang apa, atau pas lagi menguji coba apa, kemudian difoto dokumentasinya itu bisa kalian masukin ke lampiran. Terus lampiran ini juga bisa dianggap sebagai pelengkap administrasi. Nah, maksudnya pelengkap administrasi itu gimana? Kadang kalau di lomba karya tulis ilmiah, kalian itu akan biasanya ditemuin persyaratan administrasi kalau kalian itu harus mencantumkan misalkan biodata anggota, biodata dosen, logbook, bukti transfer, nah, kayak gitu-gitu biasanya dimasukin juga di lampiran. Jadi bisa ditinjau di dua hal ya, di lampiran ini sebagai pendukung permasalahan dan penelitian kalian, atau lampiran ini juga sebagai pelengkap administrasi. Nah, kita udah bahas semua proses, semua fundamental dari bab-bab yang ada di LKTI. Nah, selanjutnya kita mau lihat dulu sebenarnya LKTI itu prosesnya kayak gimana, karena kan tadi yang kita bahas panjang itu tadi itu cuma sampai di abstrak dan full paper. Nah, pada alur LKTI itu ada 3 ini paling enggak. Jadi pertama itu ada pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini biasanya kalian melampirkan yang namanya abstrak. Nah, kemudian abstrak yang lolos, kemudian tim itu yang abstraknya lolos harus mengirimkan full paper. Nah, full paper ini biasanya kalian mulai dikenakan biaya fee semacam itu, biasanya sekitar 100.000.
untuk mengirimkan full paper. Nah, full paper yang lolos biasanya ada kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nah, realitanya kita bakal bahas kejadian umum yang terjadi di LKTI terkait dengan 3 proses ini. Yang pertama, dari abstrak ke full paper, itu sebenarnya asalkan nggak jelek-jelek banget, kalian itu bakal, asal abstraknya itu nggak rusak-rusak banget lah, asal memenuhi paling nggak 4 berapa poin tadi yang tadi aku sebutin itu, mengandung poin-poin itu kalian udah pasti lolos ke tahap full paper. Kenapa gitu? Yang pertama tuh, karena pengalamanku sendiri, aku pernah jadi panitia LKTI. Nah, di waktu aku jadi panitia LKTI, itu justru panitia LKTI yang diminta untuk mengoreksi abstrak. Jadi karena panitia LKTI yang diminta untuk mengoreksi abstrak, asalkan abstraknya nggak jelek-jelek banget, ya pasti bakal dilolosin ke full paper. Selain itu juga panitia kan butuh dana, butuh uangnya. Nah, makanya full papernya itu ya asal nggak jelek-jelek banget, semaksimal aja didapetin dananya tuh sebanyak-banyaknya. Ya agak ngawur tapi gimana, memang realitanya gitu biasanya. Terus yang kedua, kenapa aku bisa menduga asal nggak jelek-jelek banget pasti ke full paper, itu karena aku sendiri pernah ngalamin waktu aku nge-submit LKTI, karya tulis ilmiah di lomba itu, aku nemuin kalau abstrak tuh nggak sesuai sama teori yang aku paparin tadi. Nah, jadi begitu aku nyadar aku ada kesalahan di penulisan abstrak, langsung aku juga menduga kalau ini hal yang sama ketika aku jadi panitia LKTI, yaitu abstraknya pasti dikoreksi sama si panitia. Nah, baru setelah masuk ke full papernya ini yang akan dikoreksi oleh juri. Nah, terus yang kedua, dari full paper ini ke presentasi, biasanya ada 8-15 tim. Jadi full paper itu bisa banyak banget tim. Dari abstrak itu udah banyak banget. Nah, abstrak yang ke full paper itu masih banyak. Jadi dikit lah yang abstraknya itu jelek-jelek banget. Nah, terus setelah dari full paper ke presentasi, itu biasanya cuma 8-15 tim. Ada yang 8 tim, misalkan ada yang 10 tim, ada yang 15 tim, macam-macam. Nah, setelah kita bahas alur LKTI, aku membahas cara juri membaca. Jadi kalau tadi kan di tahap kedua, full paper ini mulai diserahkan ke juri. Abstrak ini kan biasanya masih dibaca itu oleh panitia LKTI-nya. Nah, full paper ini biasanya mulai dibaca oleh jurinya. Nah, cara juri membaca, itu kayaknya juri itu nggak baca keseluruhan penelitian. Biasanya ada screeningnya dari jurinya itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya biasanya kayak gini. Juri itu bakal baca rumusan masalah, kemudian baca tujuan, kemudian pembahasan, kemudian ke kesimpulan. Nah, kenapa gini? Karena di rumusan masalah itu kita udah nentuin, kita tuh bakal meninjau permasalahan yang di sebelah mana. Nah, setelah kita menetapkan permasalahan yang mau dibaca, yang mau ditinjau, kemudian kita nenapin tujuannya. Nah, kemudian tujuan ini karena menjawab rumusan ya. Terus yang ketiga, pembahasan ini kemudian dibaca sama juri, sesuai nggak sama tujuannya. Kalau udah nggak sesuai, biasanya ya udah ngawur berarti penelitiannya. Nah, terakhir yang kesimpulan. Kesimpulan itu nyambung nggak sama yang dibahas. Tiba-tiba kesimpulannya tuh nggak, misalkan tadi data kuantitatifnya ternyata nggak ada di pembahasan, atau dia nulis sesuatu yang sama sekali nggak ada di pembahasan gitu, kesimpulannya generik atau terlalu umum, atau misalkan kesimpulannya itu ternyata nggak menjawab tujuan penelitian, tujuannya apa, penelitiannya kesimpulannya ternyata menjawab sesuatu yang lain. Nah, itu karena nggak sinkron, karena 4 hal ini nggak nyambung, itu biasanya juri udah nggak bakal lanjut bahas ke metode, ke hasil penelitian. Jadi rumit-rumitnya itu nggak bakal dibaca kalau 4 ini aja udah nggak nyambung gitu. Jadi paling nggak kalau kalian bikin penelitian atau bikin karya tulis ilmiah, 4 hal ini harus nyambung. Kalian tetapin tujuannya apa yang mau dibahas. Nah, tujuan ini menjawab rumusan, terus pembahasan ini sesuai nggak sama tujuan yang kalian buat, dan kesimpulannya itu nyambung nggak sama tujuannya, nyambung nggak sama yang dibahas gitu. Terus kita lihat kalau dari gimana caranya, kalau di sebelumnya kan kita bahas dari full paper ini
gimana caranya biar lolos ke presentasi. Nah, gimana caranya biar kita termasuk dari 8-15 tim yang bakal lolos ke presentasi. Nah, umumnya komponen penilaian itu buat juara LKTI itu umumnya 40% full paper, 60% presentasi. Tapi ini juga bisa berubah-ubah, terserah dari panitia LKTI-nya mau kayak gimana. Jadi, tapi kalian jangan mengabaikan 40% ini ya. Walaupun presentasi itu kelihatannya tinggi, tapi 40%-nya itu ternyata berpengaruh banget. Kemudian biasanya di finalis, di grand final juga, itu ada yang namanya juara poster. Kalian juga harus nge-submit poster. Nah, ini biasanya nggak termasuk ke dalam penilaian juara 1, 2, 3, tapi ada juara tersendiri, juara poster misalkan kayak gitu. Nah, kenapa yang 40% ini nggak boleh diabaikan? Ini karena pengalaman aku sendiri. Jadi gini, ini adalah tabel penilaian yang aku dapatin waktu aku menang di LKTI Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, yang aku sebenarnya lolos ke dalam 10 tim yang masuk final, 2 timku. Aku lolos 2 tim, jadi dari 10 tim yang lolos ke final, yang masuk final ini, 2 timnya itu aku masuk gitu. Nah, tapi aku cuma bisa juara di salah satu timku aja. Nah, yang pertama ini yang timku yang juara, dan yang kedua ini adalah timku yang nggak juara. Nah, yang aku mau kaitin sama 40% dan 60%, itu sebenarnya gini, kalian bisa lihat kalau di yang juara yang aku juara ini, ya memang sih full paperku memang paling tinggi dan presentasiku memang paling tinggi, jadi otomatis dapat juara. Nah, tapi yang di tim keduaku, nilai presentasiku sebenarnya tertinggi kedua loh. Kalau kalian lihat dari ke 10 tim ini di bawah timku yang satunya. Jadi presentasi itu sebenarnya aku tertinggi, dua timku tertinggi semua. Kalau kalian lihat ini 247, 248. Nah, timku yang nggak juara ini itu presentasinya 248,75, tertinggi kedua setelah timku yang juara. Nah, tapi gara-gara full paperku nilainya rendah banget, full paperku tuh nilainya cuma 242. Ini keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 terendah masuknya. Nah, aku cuma bisa ngalahin di peringkat akhirku, aku cuma bisa ngalahin satu tim yang di atasku, yang nilai full papernya 245 ini. Jadi itu kenapa full paper itu juga harus kalian tingkatin. Di sini aku kecolongan banget, ternyata aku nggak begitu memperhatiin full paper, aku ngandelin di presentasi, oke presentasinya tertinggi kedua, tapi ternyata itu nggak bisa ngangkat gitu. Jadi kalau kalian lolos ke final, kalian harus merhatiin juga, karena kalau misalkan kalian itu udah nilai full papernya rendah banget, presentasinya nggak bakal terlalu bisa ngangkat. Karena kenyataannya gini, walaupun presentasiku peringkat tertinggi kedua, aku nggak bisa ngangkat timku paling nggak untuk jadi juara 3 gitu misalkan. Jatuhnya masih di peringkat 5. Tuh, teman-teman. Oke, sampai sini sih. Oh iya, aku bakal tunjukin juga, kita masih punya waktu 14 menit ya. Aku bakal nunjukin salah satu karyaku yang kemarin habis dapat penghargaan juara 1 di LKTI Fakultas Peternakan Pertanian Undip itu. Ntar aku share screen dulu. Minta konfirmasinya apakah ini udah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang kita lihat, ya ini cover ini warna hijau. Ini ketentuan dari senanya ya, memang harus covernya warna hijau. Hijaunya juga aneh, hijaunya. Kalau kita lihat, kan kita bikin rancangan. Nah, rancangannya ini pasti ada nama produknya, sama seperti tadi. Depannya ada nama produknya. Nah, terus produknya itu ngapain, bla bla bla. Nah, di akhirnya biasanya ada pola tujuan besarnya, mendukung terciptanya smart village. Nah, seperti itu. Jadi judulnya juga polanya ya kayaknya gitu-gitu aja. Ada nama produk, terus ada tujuan besar. Kecuali kalian bisa bikin judul yang kayak tadi nomor, yang solusi ergonomis dan edukatif. Itu keren sih, bisa memancing perhatian juri. Bla bla bla, surat pernyataan. Ya kalian juga harus ada kayak gini-gininya ya. Ada formalitasnya. Nah, ini yang aku bilang abstrakku sebenarnya salah. Karena aku di awal di abstrak ini udah nulis mengenai
kutipan, mengutip dari data dari bla bla bla. Ini sebenarnya nggak tepat, karena abstrak itu seharusnya nggak ada data saintifiknya gitu. Seolah-olah kita tuh ngasih tahu ke pembaca umum cerita paling sederhana, cerita paling simpel yang bisa kita ceritain mengenai penelitian kita. Jadi kalau terlalu teknis biasanya nggak tepat gitu. Oh iya, jangan lupa kalau di abstrak aku lupa menyampaikan ada namanya kata kunci. Kata kunci itu bayanginnya gini, kalau penelitian kita udah terupload ke jurnal misalkan, nah orang itu mau searching penelitian kita dengan kata kunci apa. Nah itu yang dimaksud dengan kata kunci di bagian abstrak ini. Terus kata pengantar biasalah ya formalitas aja. Terus daftar isi ya kayak gini-gini aja. Pendahuluan. Nah, pendahuluan biasa akan seperti yang aku bilang tadi di paragraf pertama biasanya kita mengutip data dari International Coffee Organization bla bla bla, Indonesia ada posisi keempat. Ya data-data umum lah. Nah, datanya data sekunder kita ambil dari mana? Kan mengutip data nah seperti itu. Nah, terus baru masuk ke permasalahan khusus. Salah satu hal yang menyebabkan terhambatnya peningkatan produksi kopi adalah hama dan penyakit tanaman kopi. Itu kita sudah masuk ke permasalahan khusus yang mau kita tinjau. Karena produksi kopi itu kan faktornya macam-macam, dari lahan, dari petaninya, atau dari apanya. Nah, di penelitianku ini, aku mau meninjau yang di hama dan penyakit tanaman kopi. Itu. Nah, terakhir, di paragraf terakhir, baru aku nge-state, oleh karena itu, penulis memiliki inovasi, bla bla bla. Nah, itu yang dimaksud dengan solusi tadi. Terus ke rumusan masalah, bagaimana cara merancang, bagaimana tingkat keakuratan, sama bagaimana rekomendasi. Itu yang dimaksud dengan rumusan masalah. Oh iya, batasan masalah ini juga, batasan masalah itu opsional sih sebenarnya. Kalau yang dimaksud dengan batasan masalah itu gini, karena tadi itu kan aku membatasi masalahku hanya meninjau di permasalahan hama dan gejala, hama dan penyakit dari tanaman kopi. Terus metodenya aku juga cuma pakai ini yang namanya local binary pattern. Nah, terus gejala penyakit yang diklasifikasikan dalam 14 kelas. Jadi aku nggak bakal meneliti sesuatu di luar 14 kelas ini, atau aku nggak bakal meneliti sesuatu yang di luar metode ini gitu. Itu yang namanya batasan masalah. Ini opsional, jarang sih yang pakai. Tujuan menjawab rumusan tadi, luaran yang diharapkan ya biasalah dihasilkan apa, yang diharapkan apa, yang bisa ngapain, penelitianmu tuh rancanganmu bisa ngapain kayak gitu. Itu yang luaran yang diharapkan. Manfaat, ya ini manfaat bisa ditinjau dari bagi masyarakat dan bagi pengembang, bagi peneliti, tahu manfaat. Ya terserah kalian mau meninjau dari ini manfaat, nggak ada formula umumnya. Tinjauan pustaka. Nah di tinjauan pustaka ini aku langsung bahas teori-teori yang berkaitan sama permasalahan yang akan diselesaikan atau metode yang bakal digunakan. Ini pengertiannya, bla bla bla, pengertian atau nah ini teori dari kopinya itu sendiri. Kalau tadi dari metodenya, ini dari kopinya. Tuh penyakitnya kopi itu ada apa aja. Nah, itu dibahas di teori, di tinjauan pustaka. Maaf. Kemudian di bab 3, tadi ada yang aku bilang sama sebagai prosedur kerja, atau di sini aku tulis sebagai prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itu aku langsung mengacu ke metodenya metode apa yang dipunyain siapa, prosedurnya itu kayak gimana. Nah, prosedurnya itu ada pengumpulan data, misalkan. Nah, pengumpulan data ini langsung state pengumpulan data dengan mencari file berupa jurnal terkait permasalahan di Google Scholar. Nah, misalkan kayak gitu. Kalau tadi kan terpisah ya masih. Nah, kalau ini aku nulis pengumpulan data itu berdasarkan langkah-langkah yang ada di metode ini. Gitu. Terus perancangan produk, validasi desain, bla bla bla, uji coba, revisi uji coba. Nah, tempat dan waktu biasanya kayak gini. Tabel kegiatannya apa, bulannya, pelaksananya kapan, tempat penelitiannya, terus tempat penelitiannya kayak gini, kegiatannya apa, penelitiannya di mana gitu. Nah, instrumen penelitian ini yang dimaksud sebagai tadi yang aku bilang sebagai alat dan bahan. Ya cuma nulis dibikin tabel aja. Peralatannya butuh apa, terus perangkat lunak yang dimanfaatkan itu apa aja gitu. Terus rancangan sistem, tahap pembuatan. Iya, kalau namanya metode itu kan cara pembuatan. Jadi karena aku bilang jangan terpaku sama
yang aku sebutin tadi, tapi tahu fundamentalnya yang pengen dibahas di bagian di tiap bab itu apa. Jadi kalau yang kita lihat, ini kan rancangan sistem sebenarnya nggak aku bahas ya di metode tadi, metode penelitian. Tapi fundamentalnya metode penelitian itu bab yang pengen ngasih tahu cara kita melakukan penelitian, cara kita bisa menghasilkan suatu produk, suatu rancangan tuh kayak gimana. Nah, caranya tahapnya kayak gini gitu. Terus lanjut. Prosesnya kayak gimana ya gitu. Nah, terus kita masuk ke bab 4, ini di hasil dan pembahasan. Hasilnya tuh kayak gimana, kita jelasin. Ya, aku jelasin dulu sih di paragraf ini secara kasar, hasil yang aku dapat tuh kayak gimana, bisa ngapain, aplikasi yang aku butuh bisa ngapain. Nah, terus di aplikasinya itu ada fitur apa aja. Ya di per ini dibahas aja per hasil yang didapat. Hasilnya kayak gini, penjelasannya kayak gini. Terus ada penjelasan kayak gini, desainnya kayak gini gitu-gitu. Nah, ini terus aku bahas mengenai tingkat keakuratan, bla bla bla, tercapai berapa. Nah, ini kalian boleh sih kalau mau ngebold gini agak unik-unik dikit. Sebenarnya itu teknik-teknik ya bisa nge-eye catchingin penelitian kalian. Tergantung ya, kalau di PKM biasanya agak strict masalah kayak gini, jadi nggak perlu aneh-aneh, tapi kalau di LKI yang panitianya dari kampus itu biasanya masih memperbolehkan kalau yang agak aneh-aneh gini, yang kebol gitu. Terus analisis data, dapat angka berapa, analisis penanganan terhadap gejala, rekomendasinya bisa dapat persentase berapa. Terus masuk kesimpulan ini cara merancang, berarti kan tadi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang aku tetapin. Berarti cara merancangnya menggunakan ini. Tingkat keakuratannya gimana? Tingkat keakuratannya langsung pakai angka kayak gini. Terus pemberian rekomendasinya gimana? Pemberian rekomendasinya punya akurasi sebesar ini. Tuh. Saran, ya ini saran juga cuma satu paragraf ini nggak aneh-aneh sih kalau saran. Penelitiannya itu bisa dikembangin dengan cara apa? Daftar pustaka, bla bla bla. Nah, ini data-data yang mendukung tadi data masalah, terus ada data penelitiannya. Nah, ini data masalahnya, data penelitiannya, dokumentasi, bla bla bla. Terus, oh ya, sama riwayat hidup atau biodata anggota. Kadang juga ada biodata dosen sampai logbook. Logbook itu kayak tiap harinya kalian ngapain, kalian catat gitu. Nanti di-scan bukunya. Ya, semacam itu. Sekian sih cukup kalau dari aku mengenai presentasi cara penulisan karya tulis ilmiah. Sama tadi sekilas cara menang, cara biar paling nggak supaya bisa sampai final dulu lah di karya tulis ilmiah. Oke, aku kembalikan ke moderator. Baik Mas Akil, makasih banyak atas presentasinya Bapak-Bapaknya tentang LKTI. Dan kelihatannya emang yang dibahas lebih ke teknisnya ya Mas, kayak apa aja sih isinya, daftar isinya, kemudian teknik-teknik kepenulisan seperti itu. Karena sebenarnya sesi tanya jawab masih dimulai mungkin 5 menit lagi ya. Mungkin aku mau boleh tanya dulu Mas tentang Masnya tuh kok bisa sih dapat ide-ide yang bagus seperti itu, apalagi ide kan kayaknya cari ide yang bagus itu sulit Mas. Nah, Mas Agil tuh gimana sih bisa dapat ide yang cemerlang dan eksekusinya juga luar biasa gitu? Sebenarnya kalau masalah ide, aku selama ini cukup beruntung ya. Jadi gini, untuk penelitian tadi yang masalah kopi, itu sebenarnya random aja gitu, karena aku sama temanku kayak ngelihat, oke, kafe itu pembangunannya meningkat, terus aku penasaran aja produksi kopi itu kayak gimana. Ya udah aku sama temanku langsung searching, loh produksi kopi ternyata kayak gini. Ya udah langsung cari tahu kenapa produksi kopinya kayak gini. Terus langsung ketemu ternyata punya permasalahan di sini, dan ternyata permasalahannya itu diakui juga sama tadi salah satu juri yang aku bilang dari Badan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Memang permasalahannya itu real. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani di Lamongan. Itu yang bikin aku beruntung karena teman satu timku itu ya orang Lamongan asli. Jadi beberapa timku tuh ada orang Jawa Timur dan mereka tahu kalau ada permasalahan kayak gini. Nah, yang bikin aku sama dia setim itu karena aku tertarik sama dia tuh dulu udah punya penelitian itu, udah punya latar belakang masalah kayak gitu. Cuma
cara mengeksekusinya, cara bikin rancangan produknya itu masih belum baik. Nah, dari situ aku kayak langsung ajak dia satu tim, mau nggak kalau latar belakang masalahmu, kayak kita satu tim terus bikin penelitian bareng, karena latar belakang masalahnya tuh keren gitu. Tuh, terus yang ketiga lah, yang ketiga ini yang Pimnas GFK. Yang Pimnas GFK itu sebenarnya aku searching aja di skripsi kakak tingkat. Aku ke ruangan kayak referensinya departemenku, terus aku searching skripsi. Oh, kayaknya ada penelitian yang bisa masuk ke gagasan futuristik. Ya udah aku angkat. Ya nggak sama persis sih, tapi di otak-atik dikit gimana caranya ngembangin skripsi yang udah ada, terus diajukan dan ternyata bisa lolos sampai bisa dapat medali gitu. Ya metode orang-orang beda-beda, tapi sejauh ini 3 cara itu yang aku dapetin. Nggak menutup kemungkinan sih kalau ada cara lain. Kalau misalnya kita kayak lanjutkan skripsi dari kakak tingkat tuh gimana sih Mas? Kayak misalnya ada skripsinya kakak tingkat siapa gitu, dia belum selesai, kemudian kita lakukan hal yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Itu boleh nggak sih Mas? Kalau menurutku boleh ya. Jadi gini, bukan yang belum selesai. Kalau aku lihatnya tadi yang skripsinya itu beneran udah selesai. Jadi kalau yang gini, aku cerita aja lah. Yang aku angkat di Timnas GFK itu apa? Nah, yang aku angkat ini permasalahan lubang tambang. Permasalahan lubang tambang. Ini lagi ngetren banget di departemenku. Kayaknya banyak banget yang penelitian tentang ini akhir-akhir ini. Yang penelitian tentang lubang tambang. Jadi lubang tambang itu deskripsinya kakak tingkat itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik pump hydro storage. Nah, terus ternyata setelah skripsinya itu udah selesai, terus aku baca-baca lagi. Nah, aku baca-baca lagi, ternyata pump hydro storage itu bisa ditingkatin lagi dengan menggabungkan misalkan di hybrid sama pembangkit listrik sistem yang lain. Nah, kalau kalian gabungin dengan sistem yang lain, itu nggak masalah, karena itu jadi penelitian yang baru. Sama seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian punya latar belakang masalah yang sama, tapi metode penelitiannya itu beda, itu jadi penelitian yang dianggap beda gitu. Itu penelitiannya udah beda, walaupun latar belakang masalahnya itu sama. Tuh. Oke Mas, terima kasih banyak jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin juga ada pertanyaan, boleh banget untuk segera raise hand, nanti akan aku pilih. Dan oh ya, misalnya bagi kalian yang nggak bisa on mic gitu, boleh banget juga lewat chat, nanti tinggal sebutin nama sama asal atau institusi gitu. Oke teman-teman, bagi yang ada pertanyaan, boleh raise hand. Oke, ada dari Mas Vincentius Advent. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Ya, pertama terima kasih Mas Agil atas materinya. Nah, ini pertanyaanku, aku tanya dua hal aja deh, tapi mau langsung aku sampaikan dua-duanya atau satu-satu dulu, Mas? Satu-satu aja. Oh iya, oke. Yang pertama ini tentang abstrak. Jadi, kalau di abstrak itu kan tadi di poin-poinnya di salah satu poin itu ada hasil temuan gitu kan, atau hasil penelitiannya. Nah, itu misalnya kita ambil contoh tentang, katakanlah idenya tentang peningkatan produktivitas di perkebunan kopi misalnya. Misalnya kayak gitu. Misalnya kita membuat suatu inovasi untuk meningkatkan produktivitas di perkebunan kopi gitu. Nah, itu kan biasanya nanti di hasil penelitian itu kan ada keluar kayak hasil persennya gitu kan ya. Misalnya berapa persen sih peningkatan produksi kopi yang bisa dihasilkan atau bisa didapatkan dari inovasi kita. Nah, itu di abstrak itu perlu sampai nulis sampai persennya gitu nggak, Mas? Artinya kalau sampai perlu nulis persennya kan kita harus sudah menyelesaikan penelitiannya dulu sampai akhir sebelum nulis abstrak gitu loh. Tapi kadang kan ya keterbatasan waktu, jadi kita mungkin penelitiannya belum benar-benar sampai final akhir gitu. Nah, di abstrak itu perlu sampai sedetail itu nggak Mas hasilnya? Sampai ke angkanya berapa gitu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya abstrak ini idealnya memang harusnya penelitiannya itu diselesaikan dulu, harusnya ya. Idealnya kayak gitu. Karena abstrak ini kan paling nggak tadi mengandung dari sampai kesimpulan tadi itu. Jadi idealnya abstrak itu harusnya memang sudah selesai penelitiannya. Cuma ya kalau memang uh,
kalian belum menyelesaikan penelitian, tapi kalau mau kayak ya udah asal nge-submit dulu aja, sebenarnya nggak masalah kalau mau diakalin seperti itu. Tapi memang lebih bagus lagi kalau penelitiannya itu sudah selesai dan di abstraknya udah bisa mencantumkan berapa persen peningkatan yang bisa dicapai dari penelitian yang kalian lakukan. Idealnya memang harusnya itu sih, penelitiannya udah selesai dulu baru abstrak. Jadi abstrak itu cuma rangkuman aja. Oh, oke oke oke, paham. Oke. Terus yang kedua ini Mas. Mungkin ini sifatnya saya lebih menanyakan pendapat ke Mas kayak gini sih. Jadi misalnya ada terkait yang ini ya, terkait yang misalnya ada suatu topik yang sudah diangkat di skripsi dan sudah dipublish di ETD gitu, atau mungkin dari sumber jurnal yang lain gitu. Nah, misalnya gini, misalnya di skripsi itu dia mengcompare dua solusi yang potensial untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Ada dua potensi solusi gitu kan. Misalnya kayak dibandingkan secara teknis dan ekonomis dari dua metode atau dua solusi itu, nah nanti mana yang paling visible dari segi teknis maupun ekonomi. Nah, itu misalnya kalau dari ide atau skripsi itu terus kita bawa ke lomba esai atau lomba LKTI, sorry, lomba LKTI. Terus, tapi di lomba LKTI ini kita sudah nggak compare lagi kayak yang deskripsi itu, tapi langsung ngambil hasil komparasinya. Artinya dari skripsi itu kan sudah ada kesimpulannya nih, solusi mana yang paling bagus dari dua itu kan. Nah, itu nanti solusi yang paling bagus itu kita ambil ke LKTI gitu. Nah, itu apakah bisa termasuk itu penelitian yang baru atau enggak gitu? Karena kalau yang deskripsi kan berarti di metodologinya kan perlu ada aktivitas komparasi kan ya. Sedangkan yang di LKTI kita ini kan sudah tidak ada aktivitas komparasi karena Um, Terputus ya. iya Mas, coba ditunggu sebentar. Oh iya teman-teman, bagi yang misal ada pertanyaan lagi bisa raise hand, bisa raise hand atau kalau nggak bisa raise hand, bisa lewat chat. halo, tadi sorry aku keputus. Oke Mas, silakan bisa lanjut. Oh iya, tadi sampai mana ya? Aku recap lagi yang akhirnya. Jadi misal kita ambil hasil dari suatu skripsi yang dia itu mengkompar dua solusi potensial. Nah, solusi potensial yang sudah diputuskan dari skripsi ini itu dari kesimpulannya itu kita ambil ke LKTI-nya kita gitu. Nah, itu kan kalau menurutku ya itu tetap ada perbedaan metodologi karena di skripsinya itu kan dia pasti ada metodologi untuk melakukan komparasi antara kedua itu gitu kan. Sedangkan yang di LKTI kita kan hanya berfokus pada satu solusi yang sudah dipilih gitu loh. Jadinya tidak ada perlu aktivitas komparasi di metodologi penelitiannya. Nah, itu kalau menurut dari Mas Agil itu apakah tetap bisa dibilang penelitian yang berbeda gitu? Oke, terima kasih. Kalau menurutku kok tetap beda ya. Karena walaupun hasilnya kelihatannya sama, asumsinya misalkan didapatnya hasilnya sama, cuma memang di metodenya itu ternyata beda karena yang skripsi itu peninjauannya kan lebih luas lagi dibandingkan sama yang di LKTI. Jadi kayaknya kalau menurutku itu tetap penelitian yang berbeda karena nggak meninjau sesuatu yang sama seperti yang ditinjau di skripsi. Itu Oh, apakah oke, Mas. menjawab? Oke, ya, ya. Oke, terima kasih Mas Agil. Oke, sama-sama. Tadi kayaknya Mas Vincent Timotius juga raise hand ya Mas? Ya Mas. Oke. Oke, Mas. selamat siang Mas. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi saya ingin bertanya Mas, kan kalau saya tulis ilmiah itu kan seperti skripsi gitu ya Mas. Nah, kalau di penelitian itu kan kadang-kadang kita harus melihat apa ya namanya,
kompromi antara ide inovasi kita sama latar belakang yang ada di masyarakat. Nah, mungkin kayak seperti urgensinya gitu ya, Mas. Nah, kalau misalkan mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini sendiri, dari pengalaman Mas sendiri itu, kita harus lebih fokus ke mana sih, Mas? Urgensi atau inovasi dari kita sendiri, atau bisa campur dua-duanya gitu, Mas, sebagai fokus penulisan karya tulis kita gitu. Makasih, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya yang aku alami juga yang masalah petani yang ada di Lamongan. Jadi gini, petani di Lamongan itu kenapa mereka masih pakai setrum listrik, itu karena menurut mereka itu metode setrum listrik itu metode yang paling efektif digunakan karena bisa membunuh tikus secara langsung. Sementara kalau di tempat lain, kalau kita tahu mungkin kayak pengusiran tikus kan ada yang pakai kimia, ada yang pakai suara, macam-macam gitu. Nah, ini yang jadi pertimbanganku juga waktu aku bikin penelitian ini. Waktu aku bikin rancangannya itu aku bingung. Ini sebenarnya listrik itu kan teknologinya biasa aja, kayak ya cuma disetrum gitu. Padahal saat yang sama kita bisa ngembangin yang namanya ultrasonik, dikasih sensor macam-macam gitu. Tapi kalau dikasih sensor macam-macam, dikasih ultrasonik, itu metodenya nggak sesuai sama yang diinginkan masyarakat. Jadi aku ngambil nilai tengahnya. Gimana caranya aku tetap mempertahankan metode setrum listrik itu, tapi dengan peningkatan keselamatan di sistemnya supaya mengurangi kematian yang ditimbulkan dari metode strum listrik. Jadi kayak gimana caranya metode strum listriknya itu tetap dipertahanin, tapi petaninya itu yang meninggal jadi makin dikit. Padahal di saat yang sama aku juga punya kesempatan kan kalau aku mau kasih yang aneh-aneh gitu metode pengusiran tikusnya, misalkan dikasih ya apa kayak sensor-sensor apa-apa macam-macam, tapi ternyata itu nggak sesuai sama yang diinginkan masyarakat. Jadi aku kayak ngambil nilai tengahnya kalau menurutku paling tepat. Gitu, apakah menjawab pertanyaannya? Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya. Kita masih ada waktu untuk Q&A sampai sekitar jam 11.50. Jadi ya slow banget nih. Oh ya, ini ada di chat ada dari Mas Wahyu Wijaksono. Permisi Mas, maaf gak bisa on karena kurang mendukung. Saya mau tanya, gimana sih supaya ide kita itu bisa membawa hal yang anti mainstream atau suatu hal yang lagi booming dari sebuah isu yang biasa gitu. Misalnya kayak lahan tambang yang kita kenal di TNTF. Mungkin bisa dijawab, Mas? Bentar, aku pahamin dulu ya maksudnya. Oke, jadi kayak latar belakang masalahnya itu sebenarnya udah umum gitu, tapi gimana caranya supaya itu bisa kelihatannya anti mainstream gitu ya. Oke, nah kalau yang aku lihat ya yang di lahan tambang itu sebenarnya kan permasalahannya umum, permasalahannya itu udah sering dilihat, ditinjau, cuma misalkan waktu skripsi. Nah, waktu skripsi itu, yang di skripsi itu mungkin dia meninjau hanya dari satu sistem. Nah, dari satu sistem ini, mungkin dia hanya meninjau dari efisiensi listrik yang bisa dibangkitin. Misalkan kayak gitu. Terus kalau yang di tempatku, aku gabungin dari dua sistem. Nah, dua sistem ini juga semacam itu. Gimana caranya supaya bukan hanya dari efisiensinya, tapi dari ekonominya. Ekonominya gimana kalau ternyata pembangkitan di pumped hydro storage misalkan terlalu mahal, bisa diganti dengan yang sistem lain karena ternyata ada nilai tengah antara efisiensi dengan ekonominya. Nah, terus yang ketiga misalkan ada juga nih, ada kakak tingkat yang meninjau itu ternyata dari loss-nya. Ternyata dengan sistem yang kayak gini, itu loss listriknya itu, loss energinya itu yang paling sedikit. Jadi dia mengembanginya penelitiannya itu dengan melihat tinjauan dari loss energinya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya nggak masalah, penelitianmu nggak harus terlihat, tapi yang penting tinjauannya itu bisa beda-beda.
Karena kalau yang kita lihat dari awal itu, tinjauannya walaupun satu latar belakang masalah yang sama, tinjauannya itu bisa dari ekonominya, bisa dari, misalkan nih, di Dewan Energi Mahasiswa kan juga mesti ada anak-anak geologi, anak-anak yang paham geografi. Nah, itu bisa juga lahan tambang itu ditinjau dari struktur batuannya misalkan. Ternyata dengan batuan yang kayak gini, pembangkit listrik yang paling memungkinkan untuk dibangun itu ternyata kayak gini. Kalau dibangun dengan metode pembangkit listrik yang kayak gini, ternyata itu nggak ramah sama struktur tanah yang ada di sekitaran lahan tambang. Misalkan kayak gitu. Sebenarnya nggak harus anti mainstream, nggak harus yang apa-apa, asal tinjauannya beda, tinjauannya makin banyak, makin kompleks, itu lama-lama juga kelihatan makin keren sih kalau menurutku. Nggak harus yang hal yang berbeda dan wow, asal tinjauannya beda aja, gabungin berbagai aspek ekonomi, terus efisiensinya, energi loss-nya, atau itu tadi misalkan kalian gabungin sama yang dari anak-anak geologi, dari struktur batuan di sekitaran lahan tambang, ya semacam itu, gitu. Jangan takut lah kalau mau improvisasi tinjauan tuh. Apakah menjawab? Oke, sama-sama. Oke, makasih banyak Mas Agil atas jawabannya dan Mas Wahyu atas pertanyaannya. Monggo bila ada pertanyaan lain, bisa raise hand atau lewat chat. Oh iya Mas, aku juga mau tanya nih. Misalnya aku punya suatu penelitian gitu ya Mas, nah terus udah selesai, udah aku masukin ke suatu lomba gitu. Nah, ada lomba lagi yang aku pengen ikutin, dan aku juga pengen pakai penelitian yang sama gitu Mas. Mungkin biar kayak beda dikit tuh yang saya improvisasi apa ya Mas? Ya terserah sih, kalau asalkan itu ya, kalau udah pernah menang, syaratnya itu untuk dimasukkan ke lomba lain, itu sebelumnya belum pernah menang, biasanya gitu. Asalkan di lomba sebelumnya belum pernah menang, kalian masukin lagi di lomba lain, itu biasanya masih boleh. Nah, tapi paling nggak ya harus ada kalian improvisasi dikit-dikit. Paling nggak ada penambahan hitung-hitungan apa kayak. Itu nggak masalah, asal beda dikit. Karena biasanya panitia itu bakal ngontak kalian kalau misalkan ditemuin indikasi kalau kalian plagiat terhadap hasil yang udah pernah kalian menang sebelumnya. Kalau ternyata kalian nggak bisa klarifikasi kalau hasil yang kalau penelitian yang kalian bawa di lomba itu beda dengan yang sudah pernah menang, itu otomatis didiskualifikasi. Tapi kalau kalian bisa klarifikasi kalau memang ada perbedaan, itu kalian biasanya tetap diperbolehkan untuk maju ke final. Biasanya antara full paper ke final itu proses cek klarifikasi itu. Saya pernah soalnya Mas, sama gitu, sama persis. Dan dua-duanya sama menang. Cuma bedanya ini Mas, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa, asal nggak ketahuan. Licik sih tapi. Ayo teman-teman, ini mau masih ada Mas Akil yang udah dulu pernah lomba kemana sih Mas tuh kok kayaknya PP-nya di luar negeri itu? Itu waktu di Seoul, Wow. di Korea Selatan. Mantap. Kedinginan nggak Mas? Wah, dingin. Itu pas transisi dari musim gugur ke musim salju. Oh, oke. Itu kalau kamu megang besi itu nyetrum. Ada listrik statisnya kan nyetrum gitu kalau megang besi. Dulu kok bisa ke sana ya Mas? Emang lombanya nasional langsung lompat ke internasional atau daftarnya langsung ke nasional gitu? Ceritanya gini. Jadi sebelumnya itu aku ngobrol lah sama orang yang udah master juga di LKTI. Dia itu mahasiswa berprestasi tingkat 2-nya di ITS. Nah, waktu ngobrol sama masnya itu cerita kalau lomba-lomba di luar negeri sebenarnya kuota untuk Indonesia itu banyak. Cuma itu jarang dipenuhi sama kontingen dari Indonesia. Jadi kayak kalau asalkan kita submit ke sana aja, hampir pasti kita bakal keterima masuk ke lomba itu. Jadi ya pas itu aku langsung memotivasi, apalagi pas itu aku ngobrol itu setelah pengumuman pendanaan PKM.
Nah, aku ngajuin 2 judul, dua-duanya nggak keterima, nggak lolos pendanaan. Wah, kayak langsung down kan. Iya. Terus tiba-tiba ngobrol sama masnya, oh ada harapan, aku bisa masuk lomba lain, kan gitu. Ya udah, asal ngumpulin orang, terus ketemu, bentuk tim, oke sepakat penelitian apa, ngerancang apa, alhamdulillah bisa lolos ke, ya sampai ke Seoul itu. Oke, oke. Oh ya Mas, ini di chat ada pertanyaan dari Mas Alfitra Haider. Izin bertanya, jadi wah mungkin bisa dibaca sendiri Mas, agak panjang. Iya, ya. Lebih baik mengkaji suatu daerah memiliki potensi tinggi, tetapi untuk mendapatkan data primer butuhkan sumber daya yang intensif. Atau kaji daerah lain yang lebih mudah mendapatkan data primer. Bisakah kita hanya mengandalkan data sekunder untuk mengaji suatu daerah yang spesifik? Gimana ya? Kalau menurutku sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kalian cuma pakai data sekunder, karena kalian datang ke tempatnya pun mereka belum tentu punya datanya gitu. Misalkan kayak yang tadi contohku ke masalah pertanian itu di Lamongan. Kan aku pasti juga meneliti cuma di misalkan persawahan di kecamatan tertentu gitu misalkan, di yang ada di Lamongan. Karena kan nggak mungkin semua kecamatan di Lamongan punya sawah, hanya di kecamatan tertentu. Tapi kan aku nggak mungkin harus datang ke sana, terus harus tanya ke camat atau siapa asosiasi kayak kelompok taninya di sana, kan kayak nggak mungkin lah aku harus tanya-tanya ke sana. Apalagi mereka belum tentu punya datanya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kalian punya batasan data. Misalkan kalau di tempatku tadi datanya cuma di skala kabupaten, kalian nggak harus sampai kecamatan juga nggak masalah, asal bisa nunjukin kalau itu ada urgensinya gitu. Data itu cuma pendukung urgensi gitu. Apakah menjawab? Tinggal dilihat realitanya aja sih. Kalau kelihatannya kalau memang nggak bisa, nggak memungkinkan, biayamu ke sana itu udah banyak, tenaganya besar, terus datanya ternyata mereka belum tentu punya, common sense-nya kayaknya nggak usah pakai data primer juga nggak masalah. Tuh. Oke, sama-sama. Ya, makasih banyak Mas Haider pertanyaannya dan Mas Akil jawabannya. Ada yang mau tanya lagi nggak ini? Mumpung masih lah. Kita sesi Q&A sampai jam 11.50 sih, jadi masih 13 menit lagi. Mas Akil sendiri pernah itu nggak sih apa kayak selain LKTI gitu lomba yang lain kayak esai gitu atau apa gitu Mas? Esai, aku kurang beruntung ya kayaknya kalau di esai. Nggak tahu kenapa. Kayaknya aku udah beberapa kali submit, jarang banget aku bisa menang itu. Apalagi esai kan penilaiannya ya udah 1 kali penulisan itu, terus ya jarang banget lah sampai prosesnya itu kayak presentasi ada 60%. Karena ternyata ya kalau ngelihat dataku yang waktu salah satu lombaku itu, ternyata aku lumayan kuat gitu di presentasi. Jadi kayaknya aku bakal maksimalin juga caranya biar bisa menang lewat presentasi itu. Kayaknya aku kurang beruntung kalau di esai. Sebenarnya penelitian LKTI kita bisa dibuat esai juga nggak sih Mas? Itu yang aku masih penasaran. Karena ada yang baru dapat itu sebenarnya bisa dibikin esai. Ada yang bilang esai itu sebenarnya kayak gagasan yang jauh agak di masa depan gitu. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang penilaian esai yang benar tuh kayak gimana. Karena ada yang gagasan di masa depan itu lolos, menang juga. Ada juga yang kayak LKTI yang bisa real diwujudin, itu juga pernah menang. Jadi aku belum nemu polanya. Dan kayaknya aku udah nggak tertarik kalau ke esai. Kalau kayak ke bisnis plan itu Mas, kayak tadi kan Mas ya pernah ikut lomba yang membuat alat gitu. Kemudian kita bahas gimana sih potensinya di pasar seperti itu. Bisnis plan sebenarnya aku pernah ikut, tahu namanya bukan bisnis plan.
Iya. Kalau kalian lihat di CV ku tadi ada yang namanya Swiss Innovation Challenge Indonesia. Nah, cuma aku agak meragukan penilaian yang di lomba itu karena reputasi lombanya ternyata setelah aku cari agak berpihak. Jadi ini anak UGM semua nggak ya? Waduh, Ada yang mau aku ceritain tapi agak menyinggung. sebenarnya Swiss Innovation tuh lombanya nasional tuh gimana sih Mas? Iya, nasional. Kok ada bunyi-bunyi Swissnya gitu? Iya, soalnya kalau yang itu sebenarnya kan namanya Swiss Innovation Challenge, cuma begitu diselenggarakan di beberapa negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia yang diamanatkan untuk ngadain lombanya itu SBM ITB. Tuh. Tes. Gimana ini Oke. kira-kira anak game semua nggak? Bisa dikonfirmasi nggak? Kalau anak UGM, saya yakin pasti anak UGM masih benar kan? Ini oke. Soalnya gini, untuk gimana ya? Sebenarnya ini nggak bagus juga, tapi supaya menang, supaya sering menang, ada satu tips yang agak riskan, agak nggak baik sebenarnya. Jadi kalian kalau mau ikut lomba-lomba gitu, kalau bisa ya, itu menjauhi lomba yang diselenggarain sama dua universitas lain, dua kampus lain selain UGM yang ada di 3 besar di Indonesia. Mungkin kan paham maksudnya siapa. Nah, dua kampus itu biasanya penilaiannya agak bias, agak memihak lah. Yang Swiss Innovation Challenge itu juga aku waktu itu disampaikan sama dosen pembimbingku, kalian harus kayak jangan berharap banyak dulu karena kalau yang ngadain itu biasanya agak memihak, agak nggak netral lah. Ternyata bener yang menang dari kampusnya itu. Dari tahun ke tahun reputasinya ternyata kayak gitu, bener kejadian. Padahal ya aku ngelihat selain timku yang presentasinya bagus tuh jagoin ini, ternyata yang menang yang dari sini. Kalau bisa itu di dua kampus selain UGM yang ada di 3 besar di Indonesia. Nah, tuh. Setuju sih Mas, saya pernah ngalamin juga sih. Nah, Iya, tapi beda, bukan memihak, tapi kayak gini. Jadi di SMA aku ikut lomba penelitian LKTI. Nah itu kalau menang di nasional, dapat kesempatan lanjut ke internasional. ya. Cuma satu minusnya, self-funded Mas, jadi harus bayar sendiri. Hmm, Nah jadinya si para juri di lomba tersebut milih yang menang tuh kebanyakan karena sekolah-sekolah yang memang punya duit gitu Mas. Gitu. Jadi kebanyakan kayak oke. sekolah swasta yang ya tahu sendiri lah Mas yang kayak gimana Kayaknya sih. aku tahu maksud lombamu itu apa. Tahu nggak Mas? Depannya L. ISPO bu? Oh, Bukan ISPO, bukan ISPO. oh bukan Depannya L. ISPO. Oke, ya tahu berarti. Soalnya yang ISPO juga kayaknya agak memihak ya kalau menurutku. Iya Mas, betul, betul. Kalau nggak biaya sendiri, kalau nggak ada uang sendiri itu bisa agak. Biasanya ya. Tapi sih overall saya puas-puas juga sih dengan lomba yang nasional gitu. Karena umumnya kalau kayak yang lomba internasional, saya lebih milih yang kayak betul-betul pure inovasi gitu Mas. Hmm, Gitu. Kalau kayak LKTI kan agak gimana ya? iya. Ya kalian harus mulai nyoba lah biar tahu sebenarnya ini tuh kadang nggak murni lomba, kadang ada ya satu dua hal di belakang yang nggak kelihatan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nih, masih ada sekitar waktu 5-6 menit. Mumpung masak dia solo ya Mas, mumpung belum sibuk Solo kok KP atau santai. Aku udah KP. KP ya. Wah keren-keren Mas.
Maaf ya Mas, ini rumahku pas banget samping masjid, jadi ramai banget jam segini. Santai-santai, nggak masalah. Atau mau main Kahoot nggak nih? Aku punya kuis LKTI di Kahoot. Wah, boleh sekali Mas. Main Kahoot aja ya. Iya, iya. Ada 10 pertanyaan kayaknya. Asik-asik. Oke, aku share screen. Udah tahu kan cara main Kahoot? Kalau nggak tahu, kalian tinggal klik aja kahoot.it kalau nggak salah. Terus nanti masukin PIN-nya. Bentar, aku share screen ya. Minta konfirmasinya, udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Oke, silahkan yang mau ikutan main. Tinggal buka kahoot.it ini, terus masukin game pinnya ini, 1629747. Nggak tahu, oke. Lanjut. Join. Aku kasih hadiah, guys, yang menang. Enggak Mas. Yang penting seneng. Loh, nggak apa-apa. Justru ini tuh motivasi gitu loh. Supaya kalian ikut. Siapa nih Man City ini? Lanjut. Sampai 55 ya? 11.55 atau 50? Mungkin 50 aja Mas, atau 52 gitu. Soalnya jam 12 udah penutupan juga Mas, tapi kayaknya cepet sih penutupan. Oke. Sampai 50 ya ditunggu. Oke. Ya, ini kenapa pada ngecek klub? Kalau yang belum tahu, nanti Kahoot tuh cuma tinggal milih kok. Nanti ada tampilan pertanyaan di layarku, terus nanti kalian tinggal milih aja jawabannya yang mana. Ada 2, ada yang 4 kayak multiple choice sama true and false. Ini ada 10 soal nanti. Terus 10 soal, masing-masing soal 5 detik kalau nggak salah. Jadi cepet, nggak ada 1 menit. Maaf ya Mas, ini anak-anak demo game banyak yang fanatik bola ini. Nggak apa-apa. Ayo PSG masuk. PSG juara pertama kali. Mau ngalahin Munchen. Katanya ngalahin Munchen juara. Kita. PSG keren.
Haaland harganya turun, nggak bisa nyetak gol, udah mulai jelek. Empat 49, 1 menit lagi. Oke, 50 ya. Aku mulai. Siap, Mas. Siap. Siap. True or false? Betul. Oke, mantap. Lanjut. Titik siapa sih? Keren. Paling cepat. True and false lagi. Wah, banyak yang salah. Banyak yang salah. Iya, banyak yang false. Sorry. Banyak yang salah ya? Ya. Mantap, Alfian. Waduh. Nggak. Lanjut. Mantap. Yeay. Wah, Alfian kegeser. Saya ngalah aja, Mas. Keempat. Ini kayaknya bisa atau enggak sih? Wah, imbang. Kayaknya bisa di bab 2 atau bab 3 deh, Mas Adi. Iya. Kerangka berpikir tuh bisa di tinjauan pustaka, bisa di metode penelitian. Iya. Mantap, ini siapa sih? Dikul. Nggak kegeser. Ya udah. Wah, ini sama nggak Kelihatan sih? di pertanyaan awal ya. Kok bisa? Wah, false. Loh, kok bisa? Instrumen penelitian tuh alat dan bahan. Ini waktu dan tempat penelitian. Wah, Sebenarnya aku pengen nulis ini dulu, tapi random. oke. Mantap. Iya, siapa dia? Iya. Strik. Mantap, 3 pertanyaan. Man City mana Man City ini? Gampang lah ya. Mantap, gampang kok. Lanjut. Wah, nggak kegeser. Keren. Wanza. Mantap. Yeay. Wah, Tapi yang lain nggak nge-vote, Mas. 3 kurang cepat. Wah, ngeri. Iya. Gampang loh, tadi udah keluar. Loh, siapa yang jawab true? Lupa paling Mas Andi. Udah keluar 2 kali ya? Wah, nggak kegeser. Oh, itu. Wah, udah menang tuh dia. Iya. Tadi aku bahas yang 4 garis itu. Wah, nggak ada yang jawab bener. Tadi aku bahas yang 4 nyambung dalam Iya. penelitian tuh nyambung atau enggak itu ya. Perumusan, tujuan, terus bahasan, kesimpulan. Abstrak ini nggak sering dibaca juri karena abstrak yang baca panitia LKTI-nya. Saat apa nggak dibaca jurinya juga nggak sih, Mas? Kayak misalnya jurinya biar tahu dulu lah overview-nya gitu. Mungkin iya, tapi untuk menentukan lolos atau enggak, biasanya yang abstrak itu yang nilai panitianya. Oke.
Siap, terakhir nih Mas. Wah, mantap. Wow, Terakhir, Bapak nih? mantap. Loh, 2,5 juta. ada yang jawab 3 juta. Pengen nambah Mas? Ini, wow. Loh, minta Sang. Minta Mas. Aku nggak menentukan. Ingat-ingat ya, juara 1 LKT itu 2,5 juta. Dikali 2 sama hadiahnya, baru dibagi anggota tim. Kaya jadi kalian mahasiswa. Oh Mas. Siapa nih? Wah, Man City peringkat 3. Titik. Ah iya, Iya. ini siapa? Wah, Siap. mantap. 4 Alfian, 5 Vincent, mantap. Itu Vincent siapa ya? Vincent Timotius atau Vincentius Advent? Siapa? Timotius itu. Yaudah, Iya. yang ya nanti ngechat aku ya. Tak kasih GoPay. Ya, siap. Nanti kontaknya Mas Agil bakal kami share di grup WA, jadi tunggu aja lah. Nanti hadiahnya bebas lah Mas Agil kayak gimana. Ya, oke. Oke. Mumpung Ya. bulan Ramadan, mumpung habis dapat insentif, bahkan tuh. Oke. Makanya harus ikut LKTI biar punya uang banyak, bisa bagi-bagi kan. Siap. Bulan Ramadan menabung pahala, gitu. Oke. Oh iya Mas, karena sekarang udah jam 11.56, alangkah baiknya kita mulai penutupan dengan memberikan sertifikat kepada Mas Agil atas partisipasinya, atas kontribusinya pada webinar kali ini. Makasih banyak Mas Agil, semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk Masnya, juga bermanfaat untuk kami semua, para hadirin. Ya. Semoga ini bukan pertama maupun terakhir kalinya kami, Demo UGM, meminta bantuan Masnya sebagai pengisi webinar atau apapun itu ya Mas. Semoga nanti ada kesempatan lain di mana kita juga bisa bertemu kembali. Ya. Terima kasih banyak Amin, Mas. terima kasih. Ya. Sama-sama atas undangannya dan atas kesempatannya. Ya, mungkin segitu aja Mas. Terima kasih banyak bagi semua yang sudah hadir. Mas Agil. Oke, ya. Ya. Oke. Oh ya, aku titip satu pesan terakhir. Oke. Buat kita semua, dosenku tuh pernah bilang, kalau knowledge sama skill itu kayak pulpen sama kambing, gak nyambung. Jadi yang aku sampaikan ke kalian hari ini itu tuh cuma knowledge-nya aja. Yang bisa menentukan kalian punya skill LKTI atau enggak ya kalian sendiri gitu. Ya mulai aja nyoba bikin LKTI, mulai bikin tim, mulai nyoba-nyoba aja tentang LKTI itu. Supaya kalian punya skill dari menulis karya tulis ilmiah. Karena knowledge sama skill kayak pulpen sama kambing, nggak nyambung. Gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Hadir atas closing statement-nya. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Aku izin live. Silahkan. Boleh? Oke. Oke.